Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di program Bincang Inspirasi, menggali inspirasi, membangun negeri. Jadi kita menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi tentunya, dan insya Allah juga memberi motivasi pada kita semua. Ya, pada episode sebelumnya kita sudah banyak dengan tamu-tamu, narasumber-narasumber dari literasi. Kali ini kita juga akan mengupas inspirasi dari tokoh-tokoh bisnis di Jambi. Kita sudah kehadiran Bang Zal Hendri. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, Bang Zal Hendri ini adalah salah satu pelopor usaha busana Muslim di Kota Jambi, sehingga lokasi di sekitar ini sekarang menjadi salah satu pusat busana Muslim terbesar di Kota Jambi. Kita langsung ya tanya-tanya. Sebelumnya nih, Bang Zal Hendri, mungkin boleh dikenalin diri dulu, mungkin ada yang belum kenal, walaupun sudah terkenal sebenarnya beliau. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Tentunya bersyukur pada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nama saya Zal Hendri. Cuman dari guru-guru saya, Ustadz Arifin Ilham, menyarankan nambah Muhammad. Jadi Muhammad. Sekarang ditambah jadi Muhammad Zal Hendri. Sudah diurus tadi Dukcapil belum? Oh, Dukcapil belum. Pas pemberian namanya di Mesir pada saat Masya Allah. Oke, lanjut lah. Lahir 10 November tahun 69 di Jambi, anak ke-8 dari 8 bersaudara. Bungsu ya? Bungsu. Siap. Dan alhamdulillah. Kegiatannya apa? Kegiatan sehari-hari sekarang. Ya. Sekarang ya lebih ke dakwah saja, karena urusan bisnis rasanya sudah. Jadi intinya begini. Jadi pekerjaan saya dakwah, hobinya dagang. Nah, dagang itu hobi ya? Iya. Profesi utama dakwah. Ini ngomong-ngomong, Bang, boleh cerita dulu. Dulu kecil memang senang berbisnis kah, atau memang dari orang tua, atau memang latar belakang pendidikan? Kalau bisnis, karena orang tua bisnis. Jadi orang tua merantau, kami asli Padang Pariaman. Dari orang Padang tua Pariaman merantau jalan kaki ke Jambi. Jalan kaki. Jadi bawa tikar, nah duit tidak ada, jadi yang dijual tikar diganti dengan makanan. Sampai di Jambi habis bekalnya, ya dagang orang tua. Jadi memang basicnya itu ya dari memang dagang. Dan kami sekeluarga selalu semua dilibatkan dalam berdagang, karena kita masih memulai intinya di Jambi. Jadi semua keluarga, kak beradik 8 orang itu dagang semua, membantu dagang orang tua intinya. Baru setelah dewasa punya usaha masing-masing. Baik. Artinya dulu waktu ke Jambi itu sudah kelas berapa tuh ya? Umur berapa? Belum lahir. Tanya tahun 50-an orang tua ke Jambi. Sudah lama ya. Jadi lahir tahun 69, kemudian sekolah sudah di Jambi. Sekolah sudah di Jambi. Iya, boleh cerita di mana tuh sekolah itu? SD, karena dulu belum ada TK kan. Iya. SD 25 di dekat apa namanya itu? Di Mayang sana. Mayang, dalam itu. Setelah tamat SD, alhamdulillah, karena kalau dulu kan sistemnya SD itu di mana kakak sekolahnya ikut di situ. Iya. Padahal ya di SMP kita punya bisa milih gitu kan, SMP 7 atau SMP yang lain. Kena kakak di SMP 8 ikut juga. Semua SMP 8. Tapi SMA-nya agak beda dikit. SMA 1. Oh iya. Favorit dulu ya. Ya, alhamdulillah dapat apa namanya? Privilege lah. Nah. Kena ranking jadi dapat milih gitu. Alhamdulillah di SMA 1 dan kuliah di Unja pertanian dan setelah dagang berlanjut, karena dagang nih agak islami itu intinya kan, masuk jurusan di UIN pemikiran dan ekonomi dan Islam, tapi alhamdulillah belum bisa selesai karena itu tadi ada dakwah, ada kita bawa jemaah haji ke Mekah beberapa kali, jadi setiap tahun itu pas mau ujian berangkat haji, jadi enggak jadi. Tapi ilmu yang diserap di situ sangat bermanfaat, karena kita bisa membuka pola pikir tentunya. Siap. Dengan guru-guru yang Masya Allah dari Jakarta gitu. Artinya seperti Sapi Antonio juga. Sapi Antonio juga.
Insya Allah ya. Jadi SP ya. SP. Sarjana Pengusaha. Sarjana. Soalnya saya sering digituin sama teman-teman, Iya, sarjana iya. percetakan gitu kan. Ya memang agak meleset ya. Ya baik Bang. Jadi dulunya gitu, kemudian mulai kuliah, setelah kuliah atau sebelum kuliah? Mulai Sebenarnya belajar kuliah usaha. juga terpaksa karena pengennya dulu kan ikut Akabri. Oh. 3 kali ikut tes Akabri sampai ke Magelang. Jadi enggak lulus 3 kali sampai ke Magelang. Teman-teman ya sudah, alhamdulillah sekarang teman-teman dah pada jenderal, ada jenderal bintang 1, ada jenderal yang bintang 2, bahkan ada yang di Kopassus, sudah jenderal semua. Bahkan sekarang Wakapolda sekarang Brigjen Mustaqim itu kawan serempak tes Satu Akabri. angkatan. Ya. Oh, tes Akabri serempak. Ya. Akhirnya fokus lah. Jadi balik setelah 3 kali tidak lulus, mau ke 4 kali takut tidak lulus lagi, dua-duanya psikocapek bahasa orang Padang kan, tidak dapat dua-duanya. Oh, dapat dua-duanya. Sarjana tidak dapat, Akabri tidak dapat, akhirnya diputuskan lanjutkan kuliah. Alhamdulillah selesai. Di pertanian tadi ya? Iya, di pertanian. Oke, artinya setelah itu sambil kuliah atau setelah kuliah mulai usaha? Sebenarnya kalau dagang bantu orang tua dari SMP. Tapi kalau SMP. Usaha sendiri memang setelah selesai kuliah. Fokusnya setelah selesai kuliah. Ya intinya belajar, dididik orang tua tuh dari membantu orang tua sampai dikasih tanggung jawab wewenang satu toko, dan setelah tamat baru dikasih sedikit modal, cuman ya ngitung sendirilah bagaimana. Pernah jadi waktu buka toko itu kan kena modalnya nipis. Jadi barang pakai kardus. Jadi caranya barang kardusnya dikeluarin, kardusnya disusun rapi. Jadi orang-orang lihat tuh penuh barang kan. Banyak nih stok nih ya. Iya. Jadi orang belanja ini ada stoknya tuh ada di kotak-kotak. Padahal kotaknya kosong. Ngakalin. Biar terlihat banyak, ramai. Karena tokonya pada saat itu disuruh itu ukuran 4 kali 9 meter kan lumayan luas. Antara dibelikan barang tidak cukup gitu, kosong kalau disusun. Itu di mana tuh waktu itu? Sudah mulai di sini? Istana anak-anak jadi. Oh, dekat Masjid Raya. Iya, di pasar. Oh, di situ mulainya. Awal pertama. Itu maksudnya itu waktu itu usaha orang tua atau kita sudah mulai sendiri? Enggak, sudah mulai sendiri saat dikasih. Karena 2 tahun itu membantu orang tua. Jadi megang usaha orang tua itu kita Kak Brady gitu selalu sebelum mentas intinya dikasih dulu tanggung jawab nih. Kasih 2 tahun megang toko orang tua, sudah itu baru kasih modal buka sendiri. Jadi tapi selama 2 tahun kita enggak digaji apa-apa. Tapi makan ditanggung masih ya? Waduh. Iya, jadi luar biasa ya. Itu bisa ditiru. Jadi untuk orang tua sekarang, untuk anak-anaknya mungkin boleh ya dilatih dulu sebelum betul-betul terjun ke lapangan. Baik, nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Inspirasi. Ya, kembali lagi di Bincang Inspirasi, masih bersama Bang Zal Henry. Nah, tadi beliau cerita ya dari kecil hingga memulai buka usaha. Nah, hingga sampailah Mahabatullah buka di Sungai Kambang. Mungkin boleh cerita sedikit dari pasar, akhirnya buka di Sungai Kambang nih gimana? Ya, jadi tamat kuliah, karena saya termasuk orang yang cinta dengan Unja, jadi agak lama dikit kuliahnya. Berapa lama? Karena ikut tes Akabri kan 3 kali. Iya. IP-nya sempat 0,0 dan alhamdulillah tetap Allah kasih kesempatan nyicip juga IP 3 walaupun di tamatnya di akhir-akhir. Mulailah dagang di pasar, tapi karena persaingan bisnis berusaha pindah ke Kambang. Lokasi lain, cari lokasi lain. Okay. Tapi juga pada saat itu awalnya juga hanya dagangan yang sifatnya Islami, stiker dari Agim, buku-buku Agim saja. Iya. Belum sampai ke pakaian Muslim. Oh belum, awalnya belum. Oke. Tapi menyadari bahwasanya setelah buka Mahabatullah, Yayasan Mahabatullah, dakwah itu perlu duit. Nah,
Istilahnya kalau kata guru kita, guru Kiai Lukmanul Hakim, logika tanpa logistik itu anarkis. Anarkis. Iya, Jadi, iya, iya. kita bicara dakwah tapi tidak ada peluru yang kita ini kan susah. Tidak bisa Habis tengah jalan nanti. Tidak bisa manfaat nanti, kurang manfaat. Artinya waktu buka membangun yayasan itu sudah sama usahanya? Atau yayasan dulu atau usaha dulu? Usaha dulu. Usaha dulu. Baru kemudian ke yayasan. Iya. Yayasan Mahabatullah. Itu apa saja, Bang? Itunya programnya. Jadi awalnya Yayasan Mahabatullah cuman kita mau belajar. Saya sendiri merasa apa namanya nih? Kita tidak punya basic agama dalam pendidikan. Jadi kita pengen belajar dan juga membuat apa namanya? TPA, Taman Pengajian Al-Quran. Di Beringin awalnya. Di Beringin. Alhamdulillah pada saat itu juga pembukaannya kita adakan sunatan massal. Sama Pak Wali Kota pada saat itu 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Kemarin baru milad ya. Kemarin baru milad. 25. Siap. Setelah itu barulah pindah ke sini yaitu dengan sadar bahwasanya dakwah itu butuh dana ya. Kita ikhtiar. Tapi 2 tahun belum menghasilkan apa-apa. Bahkan saya pernah jualan yang unik tuh. Saya jualan stiker harganya 2.500 stiker Agib. Mereka yang beli itu dapat bonus handphone Ericsson saya. Loh, gimana sih cerita itu? Ya jadi hadiah ya, hadiah? Bukan. Dia nanya itu handphone saya di meja kan, jadi saya ngambilin handphone stikernya. Handphone lewat. Oh gitu maksudnya dia. Iya. Tapi waktu itu tahun berapa artinya itu? Tahun? Ya mungkin di awal-awal tahun. 2 tahun jualan lah. 2 tahun jualan, sekitar 2002 lah. Oke, 2002 sudah mulai Sungai Kambang. Tapi waktu itu kan di samping masjid masih samping Masjid Nurdin. Ya masih. Nah kemudian akhirnya ke toko yang lebih besar. Sini ya. Ini 2003. 2003 setahun setelah itu. Ya, ini kan cukup besar nih. Ya, jadi sekarang besarnya. Oh dulu enggak langsung seperti ini? Enggak, dulunya rumah kita beli. Jadi dari rumah itulah kita modifikasi. Jualannya jadi kamar-kamar tuh dijebol, jadi jual ini. Jadi boleh dikatakan ini mungkin 5 tahap pembangunannya. Awal itu, terus dibangun di depan 10 meter, tahun berikutnya, alhamdulillah Allah mudahkan lagi tahun berikutnya nambah lagi kiri jatuh sebelah sini, terus nambah lagi kanan, terus nambah lagi ke atas. Tapi yang menarik di terakhir, kami berangkat haji tahun 2005 sama istri, jadi kita punya aula di atas. Belum aula. Jadi saat kita berangkat haji, kita beli tuh gambar ini. Gambar Ka'bah. Ya. Yang ukuran 3x4. Jadi setelah kita beli, ingat tuh 100 real pada saat itu. Kita berdoa. Ya Allah. Saya sudah beli gambar Ka'bah, tapi belum ada tempat nempelnya. Oh, Masya Allah. Karena kami masih tinggal di belakang ini, bedeng masih, surah bangunan yang lama, yang kalau hujan kebanjiran. Qadarullah, 2 tahun setelah itu Allah sampaikan ke atas. Akhirnya bisa kita pasang punya itu. Allah. Maka bisalah pasang Allah Masjid Ka'bah. Masjidil Haram di atas yang ukuran 3x4 karena di situ ada Allahnya. Teman-teman mau bantu masang, enggak, biar saya pasang. Itu sejarah tuh ya. Sejarah. Jadi kalau kita pengen sesuatu, serahkan sama Allah. Minta langsung. Kita ikhtiar. Tapi ya juga itu kan tadi kita harus punya bahasanya nyagil Allah lah kalau jadi. Gambarnya beli ya Allah. Tempatnya dah ada. Tolong buatlah tempatnya ya Allah. Allah ngelihat usaha kita sudah mulai nih gitu. Jadi kita yang kecil, kita mampu aja dulu. Itu dia, kalau buatnya kan jutaan. Tapi kan beli gambarnya 100 real, 400 ribu pada saat itu. Ibarat kalau mau naik haji, buka dulu tabungannya. Buka dulu tabungannya. Urus paspor dulu. Nanti mudah-mudahan ada rezekinya ada gitu rezeki. ya. Allah yang ngatur semuanya. Masya Allah. Jadi kita ini ya, kalau ngelihat Mahabatullah sekarang nih, udah besar gedungnya, tapi dulu ternyata sampai ini tahap kelima sampai barulah. Kelima baru jadi gini. Jual mobil 2 kali. Nah, itu.
Iya, iya, iya. Baik, Bang. Tadi kan fokusnya sekarang selain berdagang, berdakwah. Ya. Nah, ini gimana maksudnya, Bang? Apakah di sini kan mungkin sudah ada tim yang ngerjakan, kita fokusnya ke masjid. Soalnya saya lihat profil di Instagramnya marbot. Ya. Masjid. Silakan, Bang. Jadi ya kita belajar tadi bikin yayasan atau mendirikan yayasan Mahabbatullah itu tujuannya kita belajar karena kita tidak punya ilmu agama yang mumpuni seperti para ustadz yang punya bekal pesantren dan lain-lain, tapi kita cuma punya sekolah biasa. Bahkan saya di Mesir pernah dengan Ustadz Syukur dan Syahman Al-Misri ke Mesir, dites oleh yang punya kemampuan qiraat sab'ah, Al-Fatihah saya. Al-Fatihah saya yang paling cepat dites. Alasannya kenapa? Karena terlalu banyak salah. Jadi gitu. Kalau diperbaiki terus salah terus kan? Sudahlah. Sudahlah. Jadi makanya dalam kehidupan ini ya saya pengen belajar agama karena tidak mungkin kehidupan ini akan sukses tanpa bekal agama. Yeah. Jadi sehingga yayasan ini didirikan untuk saya belajar utama dan untuk menyemangat tentunya ngajak orang-orang biar semangat belajar kan, makanya sekolah rame-rame itu kan lebih semangat. Lingkungannya juga mendukung dan cari guru yang mendukung juga. Tadi apa lagi tadi? Iya. Jadi marbot masjid itu apa? Ya kalau marbot masjid karena memang cita-cita setelah punya usaha ini pengen bangun masjid. Iya. Sesuai sama baju itu. Iya. Ini kemarin alhamdulillah bersama guru-guru kita dari Jogokarian dan juga Ustadz Kejazir dan juga dari Kepala Sragen. Dan juga dari Munzalan, ada lagunya kan padi ya, kembali ke masjid. Oh iya. Nah, bahasa Jambinya kita buat gerakannya gerakan balik ke masjid. Nah, jadi alhamdulillah saya diamanahi oleh kawan-kawan dari kolaborasi Masjid Pemberdaya itu sebagai ketua umum kolaborasi Jambi. Masjid Pemberdaya Provinsi Jambi. Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi. Menarik sekali ya. Teman-teman sekalian, insya Allah kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Inspirasi. Masih di Bincang Inspirasi bersama Bang Zal Henry. Ya, tadi kita sudah banyak dapat pencerahan juga nih. Mulai dari awal, mulai usaha sampai dengan jadi Mahabbatullah yang sekarang. Dan juga ada madrasah ya, ada sekolah. Yes, ada sekolah. Sekolah madrasah. Mungkin bisa ceritakan, Bang? Ya kalau mulai ke pendidikan itu ya awalnya karena pertama kita pengen belajar agama, kita datangan Ustadz di Beringin itu. Dan juga ada Taman Pengajian Al-Quran. Anak-anak saja awalnya. Dari situlah akhirnya cikal bakal adanya madrasah Mahabbatullah. Di mana akhirnya kita buat bangun masjid pada saat itu di Mereneh. Masjid Mahabbatullah itu. Ya. Setelah bangun masjid hampir selesai karena memang cita-citanya setelah bangun masjid Abu Bakar Sari kan yang keluarga. Pengen yang pribadi nih, dalam pengertian bukan masjid pribadi tapi diwakafkan untuk umat tetap, membangun bersama juga sama umat juga, tapi diniatkan bisa jadi kawasan pendidikan. Jadi bangunlah juga madrasah Mahabbatullah, diawali dengan RA, MI, ya Masya Allah dulu waktu setelah selesai bangun masjid, alhamdulillah diresmikan langsung oleh Ustadz Arifin Ilham dan Bapak Gubernur Jambi. Dan dengan itu sehingga kita juga mempersiapkannya tidak banyak waktu itu untuk sekolah itu kan. Awalnya mikir paling 10 orang yang daftar. Iya, dekat situ ya. Yang daftar itu 100 orang. Pertama kali? Cukup, iya. Kursinya tidak cukup. Kita persiapkan 50 itu udah untuk 3 tahun. Bukan 1 tahun, 3 tahun. Tapi 50 ternyata kurang untuk 1 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang udah berapa banyak siswanya? Sekarang kalau di semua unit dikumpulkan dari 3 unit sudah hampir 800. Masya Allah.
400. Yang tadi ada yang diberingin? Ada yang diberingin di awal dari tempatnya di Masjid Abu Bakar Sari dan di Marene yang paling banyak di Marene Mahabatullah. Berapa ratus di Marene? Sudah 500, hampir 600 di sana. 600, Masya Allah. Tapi paling besar di situ ya, paling banyak di sana. Oke. Selain madrasah, ada travel juga? Dulunya ada kelompok bimbingan ibadah haji. KBIH ya. Alhamdulillah. Jadi disitulah mungkin satu-satunya se-Indonesia guide atau pembimbing ibadah haji yang tidak lolos Al-Fatihahnya ya saya. Tapi alhamdulillah masyarakat percaya karena kita minta tolong kawan-kawan saat di Mekah itu sama mereka-mereka. Jadi sekitar dimulai tahun terakhir, mulainya tahun 2003 mulai. 2003 mulai KBH, tapi yang saya berangkat langsung di 2005 bersama istri. Jadi sampai sudah itu terus setiap tahun berangkat. Terakhir yang dibatasin oleh COVID. Di saat COVID, alhamdulillah Allah kasih hadiah saya. Hadiah stroke. Hadiah itu ya? Iya. Kalau awalnya saya bukan itu menggugat Allah. Tapi akhir-akhirnya saya pikir itu adalah hadiah dari Allah. Kenapa, Pak? Itu hadiah? Ya karena kalau menggugat Allah itu saya mikir saya sudah merasa soleh, merasa berbuat banyak, bagi makan orang, dampingi jemaah haji ke Mekah, sayanya tidak ngambil uang sepeser pun dari jemaah, cuman makan-makan ikut. Kalau jemaah makan saya makan. Nah, tapi masih dikasih Allah stroke. Tapi sebelumnya sebenarnya ada juga lagi pada saat saya haji tahun 2013 itu orang-orang penting dalam tanda kutip di Mahabatullah itu dicabut oleh Allah dalam pengertian di wafat. Sekretaris Mahabatullah almarhum Anom Wiratomo, pembina Mahabatullah Pak Dr. Andes Haji Husin Kasim, dan orang tua saya sendiri, amak sama abah. Berdekatan waktunya tuh. Bahkan amak sama abah, bapak saya meninggal pada saat saya di Madinah. Masya Allah. 2 pekan setelah itu, mak saya meninggal saat saya di Mekah. Jadi saya tidak bisa sempat menyaksikan. Dua-duanya tidak sempat menyaksikan. Jadi terasa sekali, wah, merasa kita orang baik deh, merasa soleh. Dikasih tapi kok ujian. cobaannya gitu berat, ya Allah. Sampai lemes, terasa ingatnya pada saat sholat subuh itu, setelah sholat subuh, informasi di Jambi, bahwasanya orang tua dah meninggal, dua-duanya. Jadi jedanya 2 minggu. Bahkan kalau sadarnya, orang emak itu sadar hanya sadar seminggu setelah bapak meninggal. Terus 7 harinya di ICU. Jadi saya sempat ngurus di Mekah itu, saya lihatin foto emak, cuman aturan Saudi yang tidak membolehkan pulang sebelum berhaji. Rangkaian ibadah haji belum selesai. Setelah itu tambah lagi di COVID, sampai utang susah banyak, barang enggak laku, kena di COVID diharuskan ini barang baru belanja di Jakarta baru masuk 4,5 miliar. Toko harus tutup. Dipulangin enggak bisa barangnya. Karyawan mau digaji, penjualan menurun. Tapi kadarullah, Allah sayang sama kita, 2 tahun bisa lunas. Tapi itu tadilah Allah kasih bonus lagi. Hadiah. Stroke tadi. Nah, akhirnya berubah jadi berpikir, ini ternyata hadiah dari Allah tuh. Apa tuh? Prosesnya cukup panjang, 6 bulan lebih. Saya enggak bisa senyum. Nah, sekarang kan bisa senyum nih. Kalau dulu kita wawancara sekarang ya. Iya, dulu enggak bisa senyum, enggak bisa nangis, enggak bisa tertawa. Mati rasa. Bahkan para asatid datang, jenguk saya, Ustaz Syukur datang, yang dari Pontianak datang, bahkan cucunya, salah satu cucu saya, Abdul Qadir Jailani, wasilahnya Ustaz Syukur, suruh datang ke rumah saya. Saya cuekin aja gitu kan. Jadi keluarga yang marah. Keluarga yang marah kenapa? Orang besar datang ngunjungin saya cuekin. Bahasa Bang Imam datang, saya tolak. 2 kali beliau ke Jambi datang, saya tolak. Tapi setelah itu berangsur-angsur ada minum suatu ramuan, Masya Allah, bisa tidur, bisa ini lumayan berubah. Akhirnya setelah sadar baru merasa, akhirnya saya revisi semua kegiatan saya. Mungkin pada saat itu saya tidak memperhatikan yang di dalam, tidak memperhatikan keluarga saya. Saya hanya ngasih orang makan, ngasih orang waktu banyak, tapi untuk orang lain.
keluarga dan karyawan saya sendiri malah kurang perhatian. Saya ngasih makan orang di luar, karyawan saya dari gajinya aja gitu. Saya ngasih beras orang, karyawan saya enggak kasih ke beras. Sekarang alhamdulillah semua karyawan saya kasih beras. Ini malah lebih prioritas diduluin gitu ya. Jadi sehingga itulah dianggap bahwasanya ini hadiah. Dan bahkan yang lebih luar biasanya lagi, saya bisa umroh bersama keluarga, bisa ketemu para asatid semua. Dulu punya cita-cita pengen jalan-jalan masjid ke masjid. Cuman jalan-jalan aja, foto-foto aja paling. Tapi dengan hadiah ini, dengan keadaan saya sekarang pakai tongkat, karena memang untuk jaga-jaga, saya bahkan dijamu oleh pengurus-pengurus masjid, oleh Kiai Lukmanul Hakim di Pontianak, dijamu, dikasih mobil, dijemput pakai Rubicon. Iya. Rubicon dan Alphard. Karena saya janjikan, saya mau ke Pontianak kalau dijemput pakai Rubicon. Tapi dengan keadaan gini tidak bisa naik, akhirnya anak-anak yang naik itu. Dan nyicip ya. Jadi justru dengan cobaan itu malah seperti Allah diangkatnya, malah lebih diangkat lagi. Dan alhamdulillah sudah terjadi perubahan ini ya. Mindset sudah berubah. Kalau dulu ngerasa ini ujian yang bikin sengsara, berat, justru sekarang malah jadi hadiah. Baik, nanti kita lanjutin lagi di sesi berikutnya, tetap di Bincang Inspirasi. Baik, sahabat inspirasi, masih di Bincang Inspirasi bersama Bang Zal Henry. Seru banget tadi ya cerita beliau dari merasa cobaan cobaan yang berat, kemudian malah merasa itu hadiah dari Allah. Bahkan mungkin bersyukur akan cobaan itu. Iya, karena dari setelah stroke, jadi Allah perjalankan sampai ke dunia gitu, sampai ke puncak tertinggi di dunia di Swiss. Di Swiss. Jadi hadiah. Karena kita juga dagang, jadi gratis ke Swissnya. Tapi yang menarik 11 hari ke Swiss, Roma, Swiss, dan 3 negara. Jadi di puncak tertinggi di Jungfrau di Swiss, di salju abadi. Tapi selama perjalanan itu tidak ketemu masjid, yang ketemu gereja. Ada yang kosong di situ. Justru masih ada yang kurang gitu. Tapi Allah perjalankan ngelihat dunia loh, ini dunia luas loh. Jadi dakwahmu harus bagaimana nih? Masya Allah. Kau sudah dikasih ke puncak tertinggi di dunia, maka kau capailah puncak keislamanmu, puncak keimananmu yang pertama tentunya. Jadi itu dia. Tidak ketemu masjid, tapi saya berpikir ke puncak tertinggi di dunia yang ada salju abadi, berarti saya harus memuncakkan atau menaikkan iman saya harus ke puncak. Masya Allah. Puncaknya di mana? Ya mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Balik ke sini lagi. Jadi tidak ada kesuksesan tanpa mahabbatullah. Mau jadi orang kaya, mahabbatullah. Mau jadi orang pintar, mahabbatullah. Mau jadi orang penting, jadikan Allah is everything. Tuh mantap itu. Oke. Artinya selain di mahabbatullah, ada lagi kan kemarin terakhir tuh ada almas. Ya. Ini almas, karena kita tahu, alhamdulillah orang di belakangnya adalah orang-orang dakwah dan dananya juga untuk dakwah. Jadi karena kita juga butuh dana dakwah nih. Semakin Allah kasih tanggung jawab besar, semakin besar dana dakwah itu tadi. Tapi ya dengan dana yang besar tentu harus berpikir nih kita tadi. Ya akhirnya saya rubah satu tokoh mahabbatullah ini disulap menjadi almas. Yang saya niatkan semua keuntungan yang berbelanja di almas adalah untuk dakwah. Tidak saya ambil 1 sen pun. Masya Allah. Dan artinya ke masjid, dakwah di almas ini juga. Saya sampai jual segala macam. Kalau di almas saya jual properti istri saya. Gelang emas, kalung emas, segala macam. Dan pada saat bersamaan kan kita bangun masjid Ka'bah Mahabbatullah tuh. Alhamdulillah Pak Haji Yusuf mewakafkan tanahnya 2 hektar. Karena saya enggak bisa berangkat haji lagi. Karena mau dibimbing jemaah haji kan kaki enggak, istilahnya saya terakhir berangkat itu sama istri
masih bisa istri nemenin. Tapi selanjutnya nggak bisa lagi. Akhirnya saya nangis karena melihat jemaah haji kami berpapasan. Jemaah haji mau berangkat, saya sama istri jalan. Dulu saya yang di atas mobil itu. Biasanya kita ngikut, kita yang bimbing. Sekarang enggak. Bersihlah, pengen bangun Ka'bah lah. Biar bisa. Alhamdulillah Allah petunjuk, Allah kasih jalannya, kasih 2 hektar oleh Pak Haji Yusuf. Harus bangun setelah Lebaran. Saya mikir, alhamdulillah setelah Lebaran itu ekonomi penjualan di sini merosot nih. Kita untungnya untung barang. Mobil ada Alphard. Ada jual Alphard untuk bangun pondasi Masjid Ka'bah Mahabbatullah. Kenapa? Apa yang terpikir waktu itu? Kenapa kok sampai bela-belain jual? Kan sudah nyanyinya kemarin sama Dery Sulaiman. Dunia di tangan, di hati jangan. Berarti harta ya semua di tangan. Yang di hati hanya kepada Allah. Masya Allah. Jadi kalau butuh ini ya jual. Ya bahkan bangun lagi perluasan Masjid Ka'bah, jual lagi satu lagi HIS yang di custom. Bahkan istri anak saya protes. Anak saya baru sekali naik. Udah jual. Udah dijual lagi untuk perluasan. Jadi itu ya, kita ternyata banyak tips-tips sukses ya. Ada lagi enggak bagi kira amalan khusus mungkin selain tadi kan banyak dakwah, kegiatan-kegiatan sosial, bangun masjid dan lain-lain. Ada lagi enggak Bang yang mungkin perlu kami pelajari, perlu jadi inspirasi bagi kami? Ya, Mahabbatullah. Saya ini orang bodoh. Jadi ketemu bukunya aja Mahabbatullah. Waduh, mikirnya itu Mahabbatullah itu langkah menuju cinta Allah. Kan kita melangkah step by step. Karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bukunya. Saya enggak tamat bacanya, cuman saya berpikir oh ini kalau mau sukses dunia akhirat Mahabbatullah nih itu aja. Tapi di akhir saya berpikir bahwasanya ya karena sesuai dengan moto hari ini, milad 25 tahun ini, orang bodoh mencintai Allah. Tapi ingat ya tanda kutip ya. Tanda kutip bodoh. Maksudnya kita mengharap belajar cintaan kita kepada Allah, kita harus kosongkan dulu diri kita. Karena kita bukan siapa-siapa. Jadi kalau amalannya enggak tahu saya. Karena saya orang bodoh memang. Taunya cuma zikir. Zikir pun apa adanya saja. Jadi enggak. Saya rasa kalau kita sudah hati kita terpaut sama Allah, apapun amalan itu, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab. Memang amalan terbaik kan bahasa Arab, bahasa Quran. Tapi kalau memang kita tidak mampu, tapi niatkan terus belajar, insya Allah Allah akan selalu bantu kita. Makanya tagline-nya kita milad ke-25 ini, orang bodoh belajar mencintai Allah. Iya, artinya maksudnya kita harus ngosongkan gelas. Kalau belajar itu jangan merasa kita pintar. Itu yang enggak boleh. Kalau pintar enggak penuh kan gelasnya enggak bisa diisi lagi. Keluar aja enggak ada. Betul, tapi kalau gelas kosong, kita siap menerima banyak ilmu dari para guru-guru kita. Baik. Selain di KMP, ada lagi mungkin dikasih amanah? Alhamdulillah. Sebenarnya kalau amanah itu kan dicontohkan oleh Umar bin Khattab itu kita nerima aja dengan innalillah. Iya, nggak bisa dihindari. Kenapa takut nanti merasa ujub, sombong, apalagi dan lain-lain. Jadi sejak Mahabbatullah ini ada, saya dulu awalnya pernah diajak di BKPRMI, di ICMI, dan di Basnas, di Basda, kota. Dan terakhir, alhamdulillah dengan beriringnya waktu, karena kadang-kadang itu kan waktu saya yang tidak cukup untuk membersamain itu. Nanti saya pikir kan kalau ini kan itu senior-senior kita semua. Jadi disuruh itu siap. Cuman saya bilang waktu saya enggak begitu banyak. Nanti enggak enak saya sama senior-senior. Terakhir alhamdulillah juga dikasih amanah yang jelas yang merasa sejiwa itu ya di KMP ini. Kolaborasi masjid pemberdaya karena kita ngurusin masjid benar-benar. Alhamdulillah dan juga kan ikut Bang Bacrin kita kunjungan ke masjid-masjid ya. Dan juga sekarang ini diamanahin juga di bidang ekonomi di MUI Kota. Banyak ya. Dan juga terakhir ini diamanahin juga di bidang ekonominya juga di Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Indonesia Provinsi Jambi bersama Bang Kaspul ya. Masya Allah, banyak betul ya amanahnya. Ini nanti gimana bagi waktu ya? Nanti kita lanjut lagi
Di sesi berikutnya tetap di Bincang Inspirasi. Ya, sahabat inspirasi, masih di Bincang Inspirasi bersama Bang Zal Hendry. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya mau ngasih tahu dulu. Jadi di toko Mabatullah itu ada jual kurma juga, selain busana muslim ya. Nah, untuk informasi ini bisa juga cetak kemasannya di Salim Indonesia. Ini cetaknya di Salim Indonesia kemarin Bang ya? Iya, banyak. Kita dibantu Salim, cetak stiker, cetak kotak, kemasan-kemasan barang. Iya, siap. Oke. Baik, Bang Zal Hendry. Kita sudah di sesi terakhir nih. Mungkin dari pengalaman ya selama 25 tahun di Mabatullah, mungkin juga sebelum-sebelumnya usaha dengan keluarga, kira-kira apa yang bisa disampaikan khususnya untuk kami lah yang masih muda-muda lah boleh dibilang. Untuk anak-anak muda, pesan-pesannya apa? Silakan. Tapi terima kasih. Ya. Tapi sebelum kita mengajak pesan, saya tuh berpikir saya dulu kecil sering diceritain gitu kan. Dongeng-dongeng yang kadang membekas di diri, sekarang tuh baru sadar. Seperti dongeng kancil, mencuri mentimun. Ya. Jadi seolah-olah kita kecil tuh sudah diajarin mencuri dalam tanda kutip tapi kan. Karena sering diceritakan. Iya. Dan juga kancil yang cerdik. Melompati sungai dengan memijak buaya. Kalau sekarang kan bahasanya di agama tuh licik. Dan juga jadi mungkin kita lebih banyak dalam Al-Quran kisah-kisah inspiratif sebenarnya yang bisa kita sampaikan kepada generasi setelah kita atau anak-anak kita, sehingga dari kecil mereka sudah punya powerful tentang gimana usaha, gimana memandang suatu kehidupan, bahwasanya tidak ada kesuksesan itu tanpa kerja keras. Jadi hidup itu kalau mau sukses harus jalani proses, bukan banyak protes. Nah, mantap tuh. Banyak proses, jangan banyak protes. Sekarang kan banyak yang kita kaum rebahan ya, kaum apa lagi satu lagi kan. Sedikit-sedikit rebahan dan protes, tidak mengikuti proses. Harusnya ya namanya seperti kami 25 tahun ini proses dengan lika-likunya tadi sudah disampaikan. Jadi dan juga dalam memilih keluarga, dalam intinya suami istri nanti milih jodoh. Jadi semuanya itu ya tergantung kita. Karena kesuksesan hidup itu tergantung jodoh kita. Kalau jodohnya ndak baik-baik saja, ya ndak akan pernah sukses. Kenapa? Karena jadi kontra nanti. Al-Quran kan surat apa tadi itu? Surat Nuh. Hud ayat 6 kan menjelaskan bahwasanya orang baik-baik akan dapat jodohnya orang baik-baik. Nah, kadang kita juga ada cerita kan seperti Jaka Tarub kan, mau dapat jodoh dia maling baju dulu kan. Nah, itu kan ndak baik gitu kan. Sementara ya kalau memang mau jodoh yang terbaik ya pantaskan diri kita untuk bisa mendapatkan wanita baik-baik, atau yang perempuan pantaskan dirinya untuk mendapat lelaki baik-baik. Sehingga dalam perjuangan bersama nanti menjalani hidup itu kesuksesan itu akan hadir. Karena tidak mungkin sukses sebuah rumah tangga kalau tidak diiringi dengan saling. Kenapa? Pasti beda kan, laki-laki perempuan jodohnya. Tidak ada yang laki-laki sama laki-laki kan tidak ada. Itu lain main pedang namanya. Laki-laki sama perempuan. Setiap orang dibesarkan di keluarga yang berbeda. Betul, latar belakang beda. Itulah saling melengkapi, sehingga support itu ada, kena support semangat sama-sama, kesuksesan yang akan hadir. Ya, alhamdulillah istri saya penyabar. Kalau dulunya boleh dikatakan istrinya, kata orang tuh putri keraton, lembut. Oh gitu. Tapi sejak dengan saya itu dididik keras. Gitu kan. Sampai ke anak-anak pun saya didik dengan keras. Saya sampaikan sama anak-anak tuh hidup ini keras, butuh perjuangan. Makanya alhamdulillah anak-anak saya sekarang bisa ke Mesir,
menuntut ilmu di Al-Azhar sendirian, dan nomor 2 di Yaman, nomor 3, 4 di Pontianak. Di luar semua. Dan alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan tahfizul Quran. Bapaknya enggak lolos Al-Fatihah, anaknya alhamdulillah sudah lulus diterusin 30 cita-citanya ya. Nah, jadi dan yang laki-laki sekarang masih di sini di Mahabbatullah sekolahnya. Jadi kesuksesan itu diperjuangkan. Jadi kalau kesuksesan cuma nerima warisan itu pewaris namanya. Pewaris bukan itu kita ya. kan perintis gitu. Bukan perintis. Jadi semangat dari orang muda ya harus semangat. Kalau lembek bukan pemuda Islam. Rasulullah kekar, baju besinya aja berapa kilo, kuat. Dadanya bidang, maka pelajarilah sirah nabawiyah. Disitulah pangkal kesuksesan. Tadi lagi mahabbatullah. Jadi intinya mahabbatullah diiringi mahabbatur Rasul, mahabbatul Quran. Nah, cintai Allah, cintai Rasul, cintai Quran, cintai Rasulullah, yang makam tertingginya mahabbatullah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi dari perbincangan ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Tadi Mas Henry berkali-kali ngingetin, bisnis atau sukses itu adalah proses, bukan banyak protes. Bahkan. Iya. Jadi jangan nakal lagi. Nah, di topi beliau nih, jangan nakal lagi, sudah cukup ya. Mudah-mudahan dari perbincangan ini kita bisa mengambil banyak hikmah. Tentu saja banyak tadi, banyak ilmu-ilmu daging yang disampaikan beliau, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa kita terapkan juga dan bisa kita ambil hikmahnya. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kepada Bang Henry kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi berkah dan amal jariah untuk kita semua. Baik, kita cukupkan. Jangan lupa tonton terus episode berikutnya di Bincang Inspirasi. Salam inspirasi.